Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Meganata Adam Samurai. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Computer Vision. Nah, di sini untuk sistem ujiannya, pertanyaannya sudah disiapkan dengan jumlah 3 pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama, jelaskan bagaimana mekanisme mendeteksi tepi dari gambar. Bagaimana caranya, yaitu penentuan tepian suatu objek dalam citra merupakan salah satu wilayah pengolahan citra digital yang paling awal dan paling banyak diteliti. Proses ini seringkali ditempatkan sebagai langkah pertama dalam aplikasi segmentasi citra yang bertujuan untuk mengenali objek-objek yang terdapat dalam citra ataupun konteks citra secara keseluruhan. Tepian dapat dipandang sebagai lokasi piksel di mana terdapat nilai perbedaan intensitas citra secara ekstrim. Sebuah edge detector bekerja dengan cara mengidentifikasi dan menonjolkan lokasi-lokasi piksel tersebut yang memiliki karakteristik. Operasi deteksi yang tetapi dilakukan melalui proses konvolusi matriks menggunakan suatu kernel matriks. Di sini akan saya sebutkan beberapa contoh metode deteksi tepi. Yang pertama, deteksi tepi Robert. Operator Robert adalah nama lain dari teknik diferensial yang sedang dikembangkan, yaitu diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal, dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Yang kedua, deteksi tepi Sobel, yaitu metode Sobel merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan filter HBF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Yang ketiga, deteksi tepi Kenny. Perancangan sebuah prosedur dengan menerapkan langkah-langkah metode Kenny Edge Detection akan menghasilkan sebuah tampilan gambar yang berbeda dengan menampilkan efek relief di dalamnya. Nah, seperti ini untuk representasi dari deteksi tiap operasi deteksi tepi. Contohnya di sini ada gambar asli sebelum diproses menggunakan operasi deteksi tepi. Ya, kalau yang ini adalah hasil dari deteksi tepi Robert. Yang gambar kedua hasil dari deteksi Sobel. Yang ketiga ini deteksi Kenny. Dapat disimpulkan dari ketiga operasi ini, dari beberapa cobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Kenny dapat melakukan perhitungan deteksi tepi lebih sempurna dibandingkan dengan metode Robert dan Sobel. Ya, dilihat di gambarnya terlihat deteksi Kenny lebih banyak dapat menangkap garis tepi pada sebuah objek dibandingkan metode lainnya, Kenny atau Robert. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tentang komponen-komponen histogram dan representasinya. Pertama, histogram adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Selain itu, histogram juga menunjukkan kecerahan brightness dan kontras itu dari sebuah citra. Oleh karena itu, histogram dapat digunakan sebagai salah satu metode pengolahan citra yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Pada citra digital yang memiliki L derajat keabuan, yaitu dari 0 sampai L-1, histogram citra secara matematis dapat dihitung dengan rumus berikut. Lalu dengan ini, jumlah piksel yang memiliki derajat keabuan I, N adalah jumlah seluruh piksel di dalam citra, sedangkan secara grafis histogram ditampilkan dalam sebuah diagram batang yang ditunjukkan seperti gambar seperti ini. Kemudian komponen-komponen yang ada di histogram itu di sini saya menyebutkan 3, yaitu citra grayscale,
RGB, dan juga biner. Yang pertama adalah citra grayscale, yaitu citra yang nilai intensitas pikselnya berdasarkan derajat keabuan, padahal citra berwarna terdiri dari 3 layer matriks, yaitu R layer, G layer, B layer, sehingga untuk melakukan proses-proses selanjutnya tetap diperhatikan 3 layer di atas. Bila setiap proses perhitungan dilakukan menggunakan demikian, bila menggunakan 3 layer, berarti dilakukan 3 perhitungan yang sama. Dengan demikian, konsep itu dirubah dengan mengubah 3 layer di atas menjadi 1 layer matrik grayscale, dan hasilnya adalah citra grayscale. Lalu untuk citra RGB, merupakan citra yang tersusun oleh 3 kanal warna, yaitu kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Pada citra RGB 24 bit, masing-masing kanal warna memiliki nilai intensitas piksel dengan kedalaman bit sebesar 8 bit, yang artinya memiliki variasi warna sebanyak 2/8 sama dengan 256 derajat warna 0 sampai 255. Maaf, ini harusnya citra biner. Citra biner adalah citra yang memiliki nilai warna 0 dan 255. Citra biner akan terlihat hanya dengan warna hitam dan putih saja. Untuk mengubah citra warna menjadi citra biner, maka citra warna RGB dirubah terlebih dahulu menjadi citra grayscale. Nilai warna pada citra grayscale kemudian ditentukan dengan nilai acuan atau threshold. Jika nilai grayscale citra lebih kecil dari threshold, maka nilainya diubah menjadi 0 atau warna hitam. Sedangkan jika nilai grayscale citra lebih besar atau sama dengan threshold, maka nilainya berubah menjadi 255 atau warna putih. Di sini sebenarnya ada contoh dari setiap citra, tapi nggak nampak di sini. Seperti ini contoh dari citra grayscale, warnanya agak kayak keabu-abuan. Lalu untuk RGB gambarnya akan muncul lebih warna bercolor. Kemudian yang ini muncul hitam putih. Lalu selanjutnya untuk gambar citra biner itu akan seperti ini, warna hitam putih. Lanjut yang pertanyaan ketiga, yang terakhir, bagaimana computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek? Berikan pendapat Anda, disertai satu contoh masalah yang bisa dibantu oleh computer vision. Oke, jawaban saya adalah kita ketahui dulu untuk computer vision, cara kerjanya bagaimana untuk mengenali suatu objek. Yang pertama, computer vision adalah bagaimana komputer atau mesin dapat melihat. Computer vision bidang yang mencakup metode untuk memperoleh, mengolah, menganalisis, dan memahami data visual seperti gambar dan video. Tujuan utama dari computer vision adalah agar komputer atau mesin dapat meniru kemampuan perseptual mata manusia dan otak, atau bahkan dapat mengungguli untuk tujuan tertentu. Jadi misalnya jika memberi makan jutaan gambar mobil ke komputer, semuanya akan tunduk pada algoritma yang memungkinkan mereka menganalisis warna dalam foto, bentuk, jarak antar bentuk, di mana objek berbatasan satu sama lain, dan seterusnya, sehingga mengidentifikasi profil dari apa artinya mobil. Setelah selesai, komputer akan secara teori dapat menggunakan pengalamannya jika diberi makan gambar tak berlabel lainnya untuk menemukan gambar mobil. Contohnya gambar seperti ini. Di sini seperti yang kita ketahui kayak deep learning, yang kamera-kamera canggih saat ini yang bisa mengenali suatu objek dari video atau dari kameranya, yaitu seperti ini, ada traffic light, terus person atau orang, handbag itu tas, car untuk mobil, dan truk seperti ini. Perumpamaan di atas merupakan penjelasan sederhana tentang cara kerja computer vision. Jika berbicara mengenai penjelasan yang lebih kompleks, computer vision membagi gambar-gambar yang telah dimasukkan menjadi bentuk piksel. Masing-masing gambar tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk angka.
Meskipun objek yang dimasukkan berbentuk tiga dimensi, komputer tetap akan menerjemahkannya menjadi dua dimensi. Karena keterbatasan memori yang membuatnya hanya mampu menyimpan garis-garis linear dalam satu bidang. Gambar dalam bentuk dua dimensi yang terdiri dari angka-angka akan dijumlahkan oleh komputer menjadi nilai-nilai tertentu hingga membentuk sebuah kode warna seperti pagar FF000 atau 255 untuk angka merah. Komputer biasanya membaca warna sebagai serangkaian angka-angka yang membentuk tiga warna dasar, yakni merah, hijau, dan biru. Atau biasa disebut dengan RGB. Setiap pixel memiliki tiga nilai tersebut untuk disimpan di dalam sistem pada posisi tertentu. Hal ini bertujuan untuk proses identifikasi warna agar komputer bisa memberi penjelasan profil yang lebih detail dari sebuah objek. Baik, sekian dari presentasi ujian tengah semester mata kuliah komputer vision yang bisa saya jelaskan kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.